Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang perkembangan reaksi reduksi dan oksidasi. Ini adalah materi prasyarat untuk masuk dalam materi penyetaraan reaksi redoks di kelas 12 ini. Sebelum kalian masuk pada penyetaraan, kalian harus mengerti dulu tentang reaksi reduksi dan oksidasi itu apa. Ada beberapa perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Ada 3 konsep. Yang pertama adalah konsep redoks atau reduksi oksidasi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Nah, menurut konsep redoks yang ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, oksidasi adalah reaksi antara suatu zat dan oksigen. Oke, kita lihat contohnya. Nah, pada contoh magnesium ditambah oksigen menghasilkan magnesium oksida. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa magnesium ini sebelum dia bereaksi dia berbentuk magnesium. Setelah bereaksi dia mengikat oksigen. Awalnya tidak ada O, setelah bereaksi dia ada O atau mengikat oksigen. Makanya dia disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, reaksi reduksi itu kebalikannya. Reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen dari gas. Dapat kita lihat di contoh ini, reaksi yang melepaskan oksigen dari suatu zat. Oke, kita lihat di sini CuO ditambah H2 menghasilkan CO tambah H2. Nah, dapat kita lihat bahwa CuO di sini sebelum tanda panah setelah bereaksi dia menjadi Cu. Artinya apa? Artinya Cu ini dia melepaskan oksigen sehingga dia berubah menjadi Cu. Ini dia dikatakan dengan reaksi reduksi. Karena apa? Karena dia melepaskan oksigen. Nah, ini reaksi oksidasi. Karena apa? Karena dia mengikat oksigen. Perkembangan yang kedua adalah perkembangan konsep redoks itu ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, oksidasi sendiri itu adalah reaksi yang melepaskan elektron, kemudian reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Oke, kalau kita lihat dari contoh soal, ini bahwa K 2K ditambah Cl2 menghasilkan 2KCl. 2KCl. Nah, di sini dapat kita lihat si K ini dia berubah dari K menjadi K plus. Dari K menjadi K plus. Cl dari Cl2 berubah menjadi Cl min. Nah, dapat kita lihat K berubah menjadi K plus, berarti dia melepaskan satu elektronnya. Dari K menjadi K plus melepaskan satu elektron, sehingga dia dikatakan reaksi oksidasi, reaksi pelepasan elektron. Nah, kalau Cl ini adalah reaksi Cl menjadi Cl min. Dia menerima satu elektron sehingga berubah menjadi Cl min. Dari Cl menjadi Cl min dia menerima satu
elektron, maka dia dikatakan dengan reaksi reduksi. Nah, yang ketiga adalah konsep redoks ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini disingkat dengan biloks. Nah, oksidasi peningkatan biloks, reduksi pengurangan biloks. Nah, kalau kita buat berarti reduksinya peningkatan, naik. Ya, biloksnya itu naik. Nah, sementara reduksi itu terjadi pengurangan biloks atau turun. Nah, biar tidak lupa, jadi kita buat konsepnya adalah redox turna. Oke, redox turna. Reduksi turun, oksidasi naik. Jadi reduksi turun, oksidasi naik. Biar kalian ingat, redox turna. Jadi kalau ada soal nanti tentang perubahan biloks, konsep redox ditinjau dari perubahan biloks, itu redox turna, reduksi turun, oksidasi naik. Yang turun dan yang naik adalah bilangan oksidasi. Nah, biloks itu adalah biloks itu bisa bermuatan negatif, bisa bermuatan positif. Nah, biloks antara senyawa A dan senyawa B dengan dengan atom yang sama itu belum tentu biloksnya itu sama. Nah, biloks itu adalah muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam suatu ikatan dengan atom lain. Jadi, setiap dia berikatan dengan atom lain berarti bisa jadi biloksnya juga berbeda. Bisa positif, bisa negatif. Kalau dia bertanda positif, artinya itu banyaknya elektron yang dilepas. Banyaknya elektron yang dilepas oleh suatu unsur. Nah, kalau dia bertanda negatif, artinya dia menerima berapa banyak yang diterimanya, maka dia bisa bertanda negatif, banyaknya elektron yang dapat diterima. Oke, mudah-mudahan mengerti. Tadi ada 3 konsep redox. Yang pertama adalah tentang pelepasan penerimaan oksigen. Yang kedua tentang penerimaan dan pelepasan elektron atau penangkapan elektron. Kemudian yang ketiga adalah penurunan dan kenaikan biloks. Nah, aturan-aturan biloks ini, yang pertama dapat kita lihat bahwa biloks unsur bebas maksud unsur bebas itu begini: unsur yang dia berdiri sendiri, dia sendirian, dia tidak berikatan dengan yang lain. Nah, kalaupun ada dia berikatan dengan dirinya sendiri, itu dapat dikatakan dia diatomis. Misal Mg. Nah, di sini kan Mg-nya hanya Mg sendiri, tidak ada pendampingnya, tidak ada dia berikatan dengan unsur yang lain, maka dikatakan unsur bebas. K, Fe, Cl. Nah, ini di sini Cl2, artinya ada 2 buah Cl. Cl berikatan dengan dirinya sendiri, Cl berikatan dengan Cl2, atau O berikatan dengan O, maka dapat dikatakan bahwa biloksnya akan sama dengan 0. Yang kedua, itu biloks ion sesuai dengan muatan ionnya. Artinya begini, jika ada ion itu bisa bertanda positif, bisa bertanda negatif. Contoh, biloks Cl min, berarti ini ion negatif. Maka biloks Cl min akan sama dengan min 1. Biloks SO4 2 min, artinya biloks bukan milik S dan bukan milik O. SO4 2 min ini artinya milik S dan O.
Bilox S ditambah Bilox O akan sama dengan min 2. Itu maksudnya. Bilox S ditambah dengan Bilox O, 4 buah O akan sama dengan min 2. PO4 3 min. Berarti min 3 itu bukan punya P, bukan juga punya O. Artinya jika kita tambahkan, jika kita jumlahkan Bilox P dan 4 buah Bilox O akan sama dengan min 3. Kemudian yang ketiga, itu jumlah Bilox unsur-unsur dalam suatu molekul atau ion sama dengan muatan molekul 0. Contoh gini, misalnya NaCl. Ini kan tidak ada muatannya atau tidak ada muatan ionnya, maka dia akan sama dengan 0. Beda tadi SO4 2 min, berarti dia ada ionnya, maka akan sama dengan min 2. Atau lagi misalnya K3 PO4. Nah, kalau tidak ada muatan ion, maka bilok K3K tambah bilok 1P tambah bilok 4 akan sama dengan 0. Oke, ini ada beberapa bilok dalam senyawanya yang sering yang wajib kalian pahami atau yang wajib kalian hafal, yang wajib kalian tahu. Misal gitu, bilox O itu adalah pasti min 2 kecuali pada beberapa senyawa saja. Nah, senyawa itu misalnya pada F2O itu bilox O tidak lagi min 2 tapi plus 2, atau pada peroksida misalnya H2O, H2O2 atau BaO2, maka bilox O akan sama dengan min 1. Itu pengecualian saja, tapi selebihnya pasti dia min 2. Nah, bilox H itu berarti dia semuanya pasti plus 1 kecuali pada hidrida NaH, KH itu bilox H akan sama dengan min 1 pengecualian. Dia bisa bermuatan negatif, bisa juga bermuatan positif. Misalnya S ini dia bermuatan uh, ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif. Bisa min 2, bisa plus 4, bisa plus 6, tergantung dari senyawanya. Oke, sekarang coba perhatikan tabel periode kalian. Kalian bisa lihat uh, bilox yang ada pada unsur-unsur yang ada. Oke, ada yang biloxnya hanya satu, contohnya O, yang dua kecuali pada senyawa yang tadi, atau F yang satu kecuali pada senyawa yang tadi. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, perhatikan contohnya. Nah, tentukan bilox dari Na, tentukan bilox dari Na pada senyawa NaCl. Oke, kalau kita lihat dari tabel periodik Na dan Cl. Oke, tadi ini senyawanya biner, terdiri dari dua buah senyawa. Nah, kalau kita pada tabel periodik kalian, Na itu dia cuma punya satu bilox, yaitu plus 1, dan Cl itu punya beberapa, bisa 1, plus 3, 5, 7 gitu. Jadi dalam senyawa NaCl ini kita akan lihat bahwa Cl itu, bahwa Na itu salah ya, bahwa Cl itu punya bilox berapa gitu ya. Cl itu punya bilox berapa, berubah. Tentukan bilox Cl pada senyawa NaCl. Kenapa? Karena Na ini sudah pasti ya positif 1 karena dia golongan alkali. Nah, sekarang kita cari ada Cl. Kenapa? Karena dia biloxnya banyak. Oke, kita kembali lagi. Na itu ini
senyawanya NaCl, artinya dia tidak terdapat muatan ion. Berarti kita lihat sama dengan nol. Nah, artinya biolox Na ditambah biolox Cl itu akan sama dengan nol. Jadi kita tahu bahwa biolox Na itu adalah positif 1. Nah, sekarang berapa Cl? Jika Na plus 1, berapa Cl agar hasilnya sama dengan 0? Maka Cl harus di sini min 1. Jadi Na plus 1, Cl min 1, maka hasilnya